Presiden orientasinya buat rakyat dan bangsa. Jadi menurut saya cawe-cawenya Pak Jokowi karena punya keinginan agar bangsa ini dan rakyat ini lebih baik ke depan, saya rasa nggak ada masalah. Kejadian seperti ini pelanggaran nepotisme besar-besaran terbuka. Lalu abang diam dan membiarkan ini dan menganggap ini bagian dari demokrasi. Demokrasi apa? Saya melihat pada substansinya, terkecuali dia membangun sebuah kepentingan saudaranya, lingkungannya, baru kita akan melakukan perlawanan. Sampai detik ini kan tidak ada. Bahkan ada orang hari ini mengorkestrasikan kecurangan-kecurangan. Ada tuh Bang. Boleh Bang Ferry silakan. Ada membangun anaknya. Ini kan apa? Keluarga-keluarganya dibangun. Lah, proses demokratik atau tidak? Sangat tidak demokratis. Kita fair juga. Sangat jangan tidak kita membuat narasi kemudian kita mana ada peradilan yang disebut demokratis kalau pamannya yang memimpin sidang, Bang. Gini, biar kita paham tentang apa makna demokrasi itu sendiri. Kita kan mengorkestrasikan persoalan politik dinasti, tapi rekonstruksi berpikir juga salah. Ya, saya mau kritik Bang. Gitu. Okay. Kalau boleh, bahwa konstruksi demokrasi itu harusnya untuk siapa? Kan untuk rakyat, oleh rakyat. Betul, ya? betul. Tidak salah. Tetapi sekarang kalau kita lihat untuk anaknya semua, peradilan konstitusional yang meloloskan anaknya dipimpin oleh pamannya, lalu yang menguji adalah adiknya, dan yang menjadi termohon adalah pemerintahan ayahnya. Ini semua kolusi nepotisme besar-besaran dalam takaran demokrasi. Tidak ada bicara rakyat, semua bicara keluarga Jokowi dan partai anak keluarga Jokowi. Gini, Fer, problemnya kalau itu menjadi problem, itu kan sudah digugat. Kawan-kawan, kelompok-kelompok NGO, kelompok-kelompok kepentingan yang lainnya menggugat. Makanya aku tanya Abang sebagai aktivis, panutan kita lah dalam aktivisme ya. Kejadian seperti ini pelanggaran nepotisme besar-besaran terbuka. Lalu abang diam dan membiarkan ini dan menganggap ini bagian dari demokrasi. Demokrasi apa? Saya melihat pada substansinya. Enggak bisa. Saya melihat pada substansinya. Juga harus bicara mekanisme yang demokratik itu tidak problem. Gitu loh. Abang sudah tahu. Dong. Saya tahu abang tahu. Gini, substansi Fer. juga bicara proses. Iya, total. Selama substansinya melalui mekanisme demokratik, problemnya di mana? Iya, gitu prosesnya loh. tidak benar. Gitu loh. Ada nepotisme dihukum, orang mengorkestrasikan curang-curang tapi ikut-ikut pemilu. Lah. Ini kelompok culas menggugat kecurangan, saya anggap. Orang yang culas menggugat kecurangan. Gitu loh. Jadi ikut saja sudah dicurangi, apalagi orang tidak, yang culas ini siapa yang dimaksud? Tanya Dedi. Dedi paham tuh orang-orang culas itu siapa? Kan yang ngomong Bang Noel, masa saya tanya Pak Dedi? Ya lu dong. Lu yang ngomong. Gua nggak ada ngomong dari tadi. Tadi kalau mengorkestrasikan ada sebuah kecurangan. Tangan lu bosan nunjuk. Lu di depan orang nih. Iya, depan orang kenapa rupanya? Aduh apa? Oke. Lu pemilu aja kalah soalnya minta ampun. Lu sudah diculas. Lu sudah diculas. Jangan kurang ajar lo. Oke, sebentar. Lu jangan tidak punya rasa hormat. Ingat deh, jangan konyol lo. Lu harus diangkat. Jangan konyol apa? Ayo kita buka. Kenapa ayo? Kita akan buka itu ya. Kita akan buka itu. Kita akan buka itu. Jangan konyol lu. Baik. Iya. Kenapa? Iya. Lu marah kenapa? Culas. Kenapa lu jadi persoalan pribadi lu? Kesalahan pribadi. Ini kita bicara politik. Ini masalah lu yang ngawur. Gua ngomong apa kan lu? Lu ngomong apa tadi? Gua lihat lu aja jijik. Gua lebih jijik dari lu. Bang Noel. Saya ke Bang Faldo ya, Bang Faldo. Entar dulu, gua belum ngomong. Tadi gua mau ngomongin Sedikit. dulu yang disebut tadi itu soal Sedikit. apa Sebentar namanya? ya. Tadi gua sampai lupa tadi ngomong Bang apa. Dedi, aku dulu Substansi aja. demokrasi. Oke. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Nama Prabowo Subianto selalu hangat diperbincangkan di dunia militer. Prabowo menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 24 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Semua bermula pada tahun 1976. Prabowo mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang letnan 2 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dari tahun 1976 sampai 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat.
Salah satu tugas pertamanya sebagai komandan peleton pada grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor Timur. Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi. Dia memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Nikolaudos Reslobato yang merupakan pemimpin Fretilin yang saat beroperasi Seroja menjabat sebagai Perdana Menteri. Tahun 1985, Prabowo menjadi wakil komandan batalion infanteri lintas udara 328. Tahun 1991, Prabowo menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 yang bermarkas di Cijantung. Tahun 1993, Prabowo kembali ke pasukan khusus yang kini diberi nama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Prabowo diangkat menjadi Komandan Grup 3 atau Sandi Yuda, yaitu salah satu komando kontra insurgensi Kopassus. Seterusnya, Prabowo menjabat sebagai wakil komandan komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadisiswoyo. Desember 1995, Prabowo diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Salah satu tugas pertamanya adalah operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat dengan jabatan yang pernah disandang ayah mertuanya, Soeharto. Di sini Prabowo membawahi sekitar 11.000 pasukan cadangan ABRI. Pada tahun itu, nama Prabowo santer diperbincangkan karena diduga terlibat kasus pelanggaran HAM dan penculikan aktivis. Pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI Wiranto membentuk Dewan Kehormatan Perwira atau DKP yang diketuai oleh Jenderal Subagio Hadisiswoyo bersama 6 orang letnan jenderal lainnya, yaitu Fahrul Razi sebagai wakil ketua, Jamari Caniago sekretaris, Ari J. Kumat, Agung Gumelar, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Yusuf Kartanegara. Nama Prabowo Subianto selalu hangat diperbincangkan di dunia militer. Prabowo menempuh pendidikan dan jenjang karir militer selama 24 tahun sebelum berkecimpung dalam dunia bisnis, politik, dan pemerintahan. Semua bermula pada tahun 1976. Prabowo mengawali karir militer di TNI Angkatan Darat sebagai seorang letnan 2 setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dari tahun 1976 sampai 1985, Prabowo bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yang pada saat itu merupakan pasukan khusus Angkatan Darat. Salah satu tugas pertamanya sebagai komandan peleton pada grup 1 atau para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Nanggala di Timor Timur. Prabowo menjadi salah satu komandan peleton termuda dalam operasi. Dia memiliki peran yang besar dalam memimpin sebuah misi penangkapan terhadap Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.